Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Darak Tuni. Baik, para sahabat insan akademis yang berbahagia, jangan lupa ya, sebelum saya masuk ke materi ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Sahabat insan akademis yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana lingkungan sosial keluarga mempengaruhi karakter Islami bagi anak kita. Baik para insan akademis, perkenalkan nama saya Darak Tuni, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Pendidikan Agama Islam semester genap. Sahabat insan akademis yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana lingkungan sosial keluarga agar dapat membentuk karakter Islami terhadap anak kita. Nah, sahabat insan akademis yang berbahagia, perlu kita garis bawahi dan ingat bahwa anak itu merupakan anugerah yang paling berharga yang diberikan Allah kepada orang tua, maka kita wajib memuliakan mereka. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak mau nyaman di rumah, sedangkan lingkungan rumah saja nggak kondusif ya. Jadi, harus kondusif lingkungan keluarganya, tentulah anak kita nyaman berada di rumah. Nah, yang ketiga yaitu saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anak, sehingga mewujudkan kepercayaan anak terhadap kedua orang tua. Bagaimana anak bisa percaya kepada kedua orang tua kalau kedua orang tua selalu cekcok di rumah? Nah, yang keempat, sahabat insan akademis yang berbahagia, selalu mengadakan berkumpul ya, atau resminya ya kita adakan rapat keluarga, selalu kumpul kedua orang tua bersama anak-anak. Jadi ada waktu kebersamaan, weekend bersama gitu, sehingga memunculkan ketenangan di diri anak dan lingkungan keluarga. Sahabat insan akademis yang berbahagia, bagaimana cara kita supaya lingkungan sosial keluarga ini bisa membentuk karakter Islami terhadap anak kita? Nah, ada beberapa literatur yang penulis atau dapatkan, itu ada 4 peranan lingkungan keluarga yang bisa membentuk karakter Islami terhadap anak. Yaitu yang pertama, pembinaan karakter anak yang dilakukan oleh keluarga. Nah, banyak hal, banyak cara yang perlu kita lakukan di sini. Bisa jadi salah satunya mulai dari membiasakan anak bangun pagi ya, mengatur tempat tidurnya, berolahraga, kemudian membiasakan anak mandi, kemudian membiasakan anak ya turut membantu pekerjaan rumah ya, kemudian membiasakan anak memelihara barang-barang yang ada di rumah, menjaganya, kemudian membiasakan anak pamit dari rumah dengan Assalamualaikum, kemudian pamit mencium kedua tangan orang tua. Jadi banyak sekali yang bisa kita laksanakan supaya pembinaan karakter anak itu dilakukan di keluarga bisa konsisten. Jadi perlu dengan pembiasaan. Mulai dari bangun tidur sampai anak kita tidur kembali di malam harinya. Semuanya perlu pembiasaan. Kalau kita tidak dibiasakan ya otomatis anak cuek saja. Seperti kita selalu mengadakan sholat berjamaah ketika maghrib ataupun isya berjamaah, sehingga
itu sudah membentuk karakter kebiasaan terhadap anak kita. Nah, sahabat insan akademis yang berbahagia, poin yang kedua yang perlu kita tanamkan kepada diri anak-anak kita supaya membentuk karakter Islami terhadap diri anak di lingkungan keluarga, yaitu keluarga ini harus kita ingat bahwa sebagai wahana pendidikan utama pertama bagi anak-anak kita. Jadi dari lingkungan keluarga lah itu mengantarkan anak kita melanjutkan pendidikan tingkat demi tingkat. Ini mulai kita membiasakan mengajak anak untuk selalu menganggap penting pendidikan, sehingga otomatis pendidikan menjadi kebutuhan terhadap anak kita. Otomatis dia akan selalu tiap pagi bangun pagi, menyiapkan pakaian masing-masing dan semangat untuk belajar. Otomatis itu bisa membangunkan karakter terhadap anak kita. Dimulai dari pembiasaan. Jadi menanamkan kepada diri anak bahwa pendidikan itu paling utama dan wajib untuk diraih, dan kita orang tua selalu mensupport dan memotivasi anak kita. Itu sahabat insan akademis yang berbahagia. Nah, sahabat insan akademis yang berbahagia, adapun peran yang ketiga, faktor yang ketiga yang mempengaruhi karakter Islami terhadap anak kita adalah pola asuh. Jadi pola asuh itu sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak dalam keluarga. Jadi seminimal mungkin kita jangan sampai kita berbicara kasar, berkata kasar terhadap anak. Kalau bisa anak itu disanjung, disayangi, menjadi teman, ya. Otomatis anak itu mulai dari ketenangan, kemudian dia merasa kita memperhatikan, saling percaya, saling menyayangi, otomatis anak akan selalu dekat dengan kita. Jadi pola asuh itu sangat mempengaruhi terhadap karakter Islami terhadap anak kita. Jadi jangan anggap remeh pola asuh, ya. Boleh kita sekali marah, tapi marahnya karena ada sebabnya, jangan asal marah saja terhadap anak. Boleh. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah pola asuh sangat-sangat mempengaruhi faktor ketiga dalam membentuk karakter terhadap anak kita. Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi karakter Islami terhadap anak kita, ini yang paling penting adalah kesalahan keluarga kita dalam mendidik. Atau pola asuh tadi mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosinya. Jadi kalau salah pola asuh, kemudian keluarga mendidik anak, otomatis anak akan timbul emosinya tidak stabil. Maka dalam hal ini kita harus meminimalisir bagaimana emosinya bisa terkendali. Maka pola asuh itu sangat berpengaruh. Nah, seperti contoh, kita selalu jangan selalu bersikap otoriter terhadap anak, dan kalau bisa ya bersikaplah selalu demokratis, ya, selalu mendengar pendapat, terus memberikan kebijaksanaan, penjelasan yang baik, otomatis anak insya Allah akan menerima. Kemudian kalau bisa itu orang tua ya jangan tidak meluangkan waktu bagi anak, artinya selalu memberikan waktu anak untuk saling berdiskusi, ya. Artinya ada waktu parenting day lah, hari keluarga lah, jadi sehingga anak bisa saling berkumpul, meluangkan pikiran, ya. Kemudian kalau bisa dihilangkan sifat-sifat verbal atau fisik kalau lagi emosional selaku orang tua, jadi sangat-sangat dihindari. Maka dalam hal ini sangat penting sekali kita sebagai orang tua selalu menjaga sikap kita, emosional kita, sehingga anak orang tua itu menjadi suri tauladan bagi dirinya, tidak mengambil contoh di luar, tidak mencari kenyamanan di luar. Inilah peran orang tua, keluarga terhadap anak, sehingga nanti
lingkungan sosial keluarga bisa membentuk karakter Islami terhadap anak kita. Sahabat Insan Akademis yang berbahagia, demikianlah channel saya kali ini. Semoga menambah khazanah ilmu pengetahuan kita mengenai bagaimana proses sosial keluarga kita di dalam keluarga dalam membentuk karakter Islami terhadap anak kita. Semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas segala kesempatan dan sudah menonton channel saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.